Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Kali ini aku bakalan ngebahas soal-soal tes kebidanan P3K 2024. Nah, apa aja sih soal-soal yang keluar di tes kebidanan P3K? Yuk kita langsung aja bahas soal yang pertama. Nyonya besar berumur 25 tahun datang ke klinik dengan keluhan pada payudara sebelah kanannya dan terasa benjolan yang ukurannya tidak berubah setelah beberapa minggu. Ketika diraba pun tidak dirasakan sakit, serta benjolan tersebut mudah digerakkan. Berdasarkan gejala tersebut, kemungkinan diagnosis nyonya besar adalah A. Paget areola, B. Camamae, C. Mascitis, D. Fibroadenoma, E. Engorgement. Nah teman-teman, sebelum itu kita harus tahu keluhan-keluhannya apa aja nih. Setelah dilihat-lihat, dari A, paget areola itu merupakan penyakit paget pada puting susu, juga dikenal sebagai penyakit pada payudara. Kondisi langka yang dikaitkan dengan kanker payudara. Kondisi ini menyebabkan perubahan mirip eksim pada kulit puting dan area kulit gelap di sekitar puting atau yang disebut dengan areola. Nah, sedangkan yang B, Camamae, ini merupakan tumor ganas yang tumbuh di jaringan payudara, teman-teman. Selanjutnya yang C, Mascitis. Nah, Mascitis ini merupakan penyakit pada payudara dan biasanya terjadi karena bakteri dari kulit atau air liur masuk ke jaringan payudara lewat saluran susu atau kulit yang terluka di payudara. Yang D yaitu fibroadenoma. Ini merupakan salah satu jenis tumor jinak payudara yang paling sering dialami oleh wanita berusia 15 sampai 35 tahun. Tumor ini berukuran kecil dengan tekstur yang padat dan mudah digerakkan. Yang E yaitu engorgement. Ini merupakan pembekakan pada payudara, terjadi ketika produksi ASI terlalu berlebihan. Nah, pada soal bisa kita lihat gejalanya teman-teman. Dari kelima jawaban yang paling benar adalah D, fibroadenoma. Merupakan salah satu jenis tumor jinak payudara yang paling sering dialami oleh wanita berusia 15-35 tahun. Tumor ini berukuran kecil dengan tekstur yang padat dan mudah digerakkan. Ini sesuai dengan gejala yang ada pada soal. Jadi jawaban yang paling benar adalah D, fibroadenoma. Soal yang selanjutnya, perhatikan kasus berikut ini. Nyonya berumur 27 tahun. Anak pertamanya berumur 6 bulan. Lalu Nyonya datang ke BPS menyatakan belum ingin punya anak lagi dan ingin menggunakan kontrasepsi implanon. Hasil pemeriksaan dalam batas normal saat ini sedang haid hari kedua. Nah, kontrasepsi yang dipilih Nyonya efektif dalam berapa tahun? A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, E. 6 tahun. Nah, teman-teman di sini sudah jelas ya yang ditanyakan. Si Nyonya ini menggunakan kontrasepsi implanon. Nah, teman-teman bisa mencari dulu apa sih itu kontrasepsi implanon dan berapa bulan atau berapa tahun sih efektif penggunaannya. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang paling benar dari kelima pilihan jawaban adalah B, 3 tahun. Dengan penggunaan yang benar, KB implan atau yang disebut dengan kontrasepsi implanon ini teman-teman dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun. Soal selanjutnya, perhatikan bacaan berikut ini. Nyonya dan suaminya biasa menggunakan kontrasepsi berupa kondom, lalu semalam melakukan hubungan tanpa kondom karena kehabisan. Lalu, Nyonya menstruasi selama 5 hari, dan saat ini Nyonya sedang berada pada siklus menstruasi hari ke-10. Pagi ini dia datang ke tempat praktek untuk minta bantuan agar tidak hamil. Kontrasepsi apa yang harusnya diberikan kepada Nyonya? A. Pil progestin, B. Suntik kombinasi, C. Pil kombinasi, D. Kontrasepsi darurat pil, dan E. Suntik siklofem. Nah, kita cari tahu terlebih dahulu dari beberapa pilihan jawaban ya teman-teman. Yang A. Pil progestin. Nah, pil progestin ini teman-teman merupakan alat kontrasepsi yang diminum setiap hari untuk mencegah kehamilan. Yang B. Suntik kombinasi, merupakan suntik bulanan, metode kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan estrogen. Yang C. Pil kombinasi.
Pil kombinasi ini teman-teman mulai diminum di waktu lain ketika tidak menstruasi. Dan kamu harus meminumnya selama 7 hari terlebih dahulu. Yang D, kontrasepsi darurat pil. Ini merupakan metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang bisa digunakan pada situasi tertentu yang dianggap darurat, dan biasanya ini dilakukan oleh seseorang yang profesional dan sudah punya ilmunya dan dibutuhkan konsultasi juga ya teman-teman. Yang E, suntik siklofem, salah satu jenis kontrasepsi suntik yang kerap menjadi pilihan ketika kontrasepsi IUD dan oral tidak dipakai. Nah, karena keadaannya ini darurat ya teman-teman, jadi pilihan yang paling benar adalah D, kontrasepsi darurat pil yang digunakan ketika keadaan darurat. Dan ini juga harus konsultasi terlebih dahulu dan dilakukan oleh yang profesional ya teman-teman. Rara adalah seorang anak yang berumur 10 tahun dan telah mengalami menstruasi pertamanya. Dia mengalami keluhan, yaitu merasakan sakit kepala, perut kembung, dan mual pada saat 1 minggu sebelum menstruasi. Jika Ibu Rara membawa Rara ke klinik, apa konseling yang diberikan untuk Rara? Nah, yang ditanyakan di sini adalah konseling ya teman-teman. Yang A memberikan air putih, yang B memberikan jamu, yang C memberikan pijatan, yang D memberikan pemahaman terkait menstruasi, yang E memberikan obat atau pil. Karena di sini yang ditanyakan adalah konseling, jadi pilihan yang paling benar adalah D, memberikan pemahaman terkait menstruasi. Karena yang ditanyakan adalah konseling ya teman-teman. Jadi sebelum memberikan pencegahan, berikan dulu pemahaman terkait menstruasi itu sendiri. Regulasi yang mengatur tentang jabatan fungsional bidan, yaitu A. Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, yang B. Permenpan RB nomor 36 tahun 2019, yang C. Permenpan RB nomor 37 tahun 2019, yang D. Permenpan RB nomor 38 tahun 2019, yang E. Permenpan RB nomor 39 tahun 2019. Nah, di sini sudah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Jadi, pilihan jawaban yang benar dari kelima pilihan yang paling benar adalah B, Permenpan RB nomor 36 tahun 2019. Oke teman-teman, itu tadi soal-soal tes kebidanan P3K 2024. Nah, di next video aku bakal ngebahas beberapa soal-soal lagi dan teman-teman bisa sambil belajar di rumah dengan hanya menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya. See you di next video. Bye-bye.